Kalian mau tahu nggak bisnisnya kayak gimana? Pola bisnisnya adalah mendagangkan uang kepada para rakyat miskin yang membutuhkan dengan bunga yang jauh lebih tinggi daripada bunga bank. Terus apa bedanya dengan lintah darat? Gue nggak mau membahas mengenai kualitas dari ruang guru tersebut. Yang gue mau diskusikan di sini adalah ruang guru itu adalah startup yang didirikan oleh Belva Devara yang kini menjadi anggota staf khusus presiden juga. Kekuasaan yang begitu besar ini bisa digunakan buat kepentingan apapun, guys. Lalu, adakah keterkaitan antara ruang guru dengan kartu prakerja? Adakah keterlibatan staf khusus presiden di dalamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di Macan Idealis. Hari ini umat manusia sedang terancam dan bumi sedang sakit. Faktanya hampir di semua belahan bumi terpapar virus corona. Kejadian pandemik dan wabah seperti ini hampir terjadi setiap abad. Terakhir yang kita dengar adalah flu Spanyol. Saat ini manusia di berbagai belahan bumi kesulitan untuk mendapatkan hak yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Virus yang biasa kita kenal dengan virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini merebak di muka bumi. Sudah puluhan ribu nyawa melayang akibat virus ini. Termasuk Indonesia, negara yang berpenduduk 270 juta jiwa. Virus yang pertama kali ditemukan di Cina ini sangat berbahaya. Sejak akhir tahun lalu, Indonesia pertama kali mengumumkan, yakni pada tanggal 16 Maret 2020. Padahal sebelumnya, para petinggi pemerintah mengelak. Mulai dari Kepala BPKM yang menyampaikan bahwa virus corona ini susah masuk ke Indonesia karena kesulitan izin. Sampai Menteri Perhubungan bilang, Indonesia kebal akan corona karena sering makan nasi kucing. Dan sekarang kok bisa beliau malah menjadi salah satu pasiennya? Makanya jangan sombong, Pak. Jangan-jangan Bapak juga mungkin jarang makan nasi kucing. Kondisi Indonesia kini sudah hampir 500 nyawa yang melayang. Ini bukan sekedar angka, melainkan jiwa. Ribuan orang merasa kehilangan seseorang yang dicintainya. Di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana empati pemerintah? Perilaku pejabat yang nggak bisa mengendalikan diri sungguh keterlaluan, guys. Mulai dari anggap remeh tentang virus di awal tahun sampai terakhir menganggap 500 kurang nyawa ini nggak seberapa dibanding 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Betapa sakit hatinya keluarga korban ketika dianggap bahwa nyawa keluarganya nggak seberapa. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kalian, Bapak? Lalu ada anak muda yang diangkat menjadi staf khusus presiden. Salah satunya kita sebut namanya Andi Taufan Putra. Dia adalah pendiri perusahaan bernama Amarta Fintech. Kalian mau tahu nggak bisnisnya kayak gimana? Pola bisnisnya adalah mendagangkan uang kepada para rakyat miskin yang membutuhkan dengan bunga yang jauh lebih tinggi daripada bunga bank. Terus apa bedanya dengan lintah darat? Apa ini masuk kategori riba? Tapi gue gak mau membawa diskusi ini menjadi perdebatan agama. Gue inginkan kalian berpikir menjadi lebih kritis akan hal ini. Lalu apa yang paling parahnya adalah tindakannya yang menulis surat kepada para camat dan lurah di seluruh Indonesia, di mana perusahaannya itu bekerja sama dengan pemerintah buat mengkampanyekan COVID-19. Entah apa yang dikampanyekannya pun kita sendiri belum mengetahuinya. Mungkin kalian udah lihat surat tersebut, karena surat tersebut udah beredar banyak sekali di seluruh sosial media. Apakah menurut kalian tindakan tersebut terpuji? Terus apa itu bagian dari konflik of interest? Sejauh ini dia masih menjabat loh sebagai CEO dari Amarta.
Lalu apakah dia memanfaatkan jabatannya demi kepentingan bisnisnya? Intinya dia mengatasnamakan kantor staf kepresidenan untuk mengendorse Amarta mengirim surat kepada para pejabat daerah yang ia tanda tanganin sendiri. Seperti halnya disposisi dari atasan kepada bawahannya. Staf khusus presiden, guys. Ini nggak main-main. Menurut Anda, ganjaran seperti apa yang layak diberikan kepada para pelaku trading in influence ini? Trading in influence itu adalah terminologi hukum di mana seseorang menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain atas kepentingannya. Apakah tindakan ini perilaku koruptif mode baru? Yang parahnya, dia adalah anak muda, guys. Pemuda lulusan Harvard University, namun nggak bisa mengesampingkan kepentingannya. Gue jadi teringat kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Gimana mungkin seorang staf khusus presiden rela menggadaikan jabatannya demi hasrat bisnisnya? Apakah dia memiliki idealisme? Menurut kalian seperti apa? Karena seorang pria itu diuji karakternya ketika ia memegang sebuah kekuasaan. Dan kini ia pegang kekuasaannya, lalu surat yang ia kirim telah membuktikan karakternya. Oleh karena itu kita ingin pemerintah diisi oleh orang-orang yang idealis, yang bisa mempertahankan harga dirinya buat gak gentar melawan semua kepentingan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera mempertimbangkan, kalau perlu untuk segera memberhentikan dan memecat saudara tersebut yang telah menggoreskan luka masyarakat dengan sikap oportunis sejati yang telah ditunjukkan. Gimana mungkin anak muda yang bisnisnya menjadi seperti lintah darat tersebut justru diberikan posisi terhormat yang sebenarnya belum pernah ada sebelumnya? Terus kemana uang rakyat yang menggaji mereka puluhan juta cuma buat seseorang yang gak teruji idealismenya? Di tengah wabah corona yang merebak beberapa bulan terakhir ini membuat berbagai macam rencana pemerintah gak sesuai dengan target. Salah satunya kartu prakerja, kartu yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada saat kampanyenya, agar pengangguran bisa mendapatkan kesejahteraan sosial. Pekerja yang awalnya mendapatkan tunjangan dan pelatihan ternyata diubah dengan pelatihan online. Anggaran besar pun disiapkan untuk pelatihan online. Anggaran yang digelontorkan ini nggak main-main. Ratusan miliar, guys. Atau sekitar 1 juta untuk satu kartunya. Jadi, untuk apa kartu tersebut sebenarnya? Apa hanya untuk pelatihan online? Terus, siapa yang nerima keuntungan? Apakah betul rakyat Indonesia? Atau hanya para mitra penyedia layanan itu aja? Seperti Ruang Guru dan lain-lain. Menariknya, Ruang Guru ini adalah salah satu penyedia layanan online untuk kartu prakerja tersebut. Kok bisa ya? Kok bisa Ruang Guru? Gua nggak mau membahas mengenai kualitas dari Ruang Guru tersebut. Yang gua mau diskusikan di sini adalah Ruang Guru itu adalah startup yang didirikan oleh Belva Devara yang kini menjadi anggota staf khusus presiden juga. Kekuasaan yang begitu besar ini bisa digunakan buat kepentingan apapun, guys. Lalu, adakah keterkaitan antara Ruang Guru dengan kartu prakerja? Adakah keterlibatan staf khusus presiden di dalamnya? Keduanya adalah bentuk konflik of interest, di mana kekuasaan digunakan untuk memuluskan sebuah kepentingan. Pemuda yang seharusnya punya nilai-nilai murni menjadi absurd ketika berada di dalam lingkaran kekuasaan yang sangat besar. Lalu mengapa mereka diberikan kesempatan?
Dan siapa yang memberikan kekuasaan sebesar itu? Staf khusus milenial bentukan Bapak Jokowi ini adalah nomenklatur baru dalam perangkat pembantu presiden. Entah bagaimana ide tersebut muncul. Lalu apakah mereka semua bermanfaat bagi negara? Dan yang terpenting, seberapa signifikan manfaatnya? Pertama, mereka semua adalah anak muda yang mungkin masih gagap dalam memegang kekuasaan. Apalagi dalam sebuah tatanan kepemerintahan. Terlalu naif lah jika presiden mengandalkan kerja mereka tanpa output yang jelas. Jadi menurut kalian bagaimana? Apa ganjaran yang paling tepat atas perilaku orang-orang tersebut? Coba kalian diskusikan hal ini, karena penting buat gua untuk kita bisa saling berdiskusi dan kalian tuliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan sebarkan, share video ini ke seluruh sosial media kalian. Agar kita semua semakin mendalami apa makna kekuasaan di balik kepentingan ini. Teman-teman semua, jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Karena gue akan terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.